Om Swastiastu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Materi pertama yang akan kita bahas pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang akan kita bahas pada bab ini yaitu mengenai metode ilmiah yang terdiri atas pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kemudian dalam pengamatan kita akan mencangkup mengenai pengukuran dan menghasilkan besaran satuan, yang mana besaran terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan satuan terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku. Seperti yang sudah kita ketahui, IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Lalu, apa saja yang ada di alam sekitar kita? Di alam sekitar kita ada makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan termasuk pula makhluk-makhluk kecil seperti virus dan bakteri. Ada pula makhluk tak hidup yang terdiri dari batu, tanah, air, awan, matahari, dan udara. Nah, yang disebutkan tadi merupakan salah satu dari objek IPA. Objek IPA dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek biotik, dan yang kedua, objek abiotik. Objek biotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri serta virus. Sedangkan objek abiotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup seperti batu, tanah, air, awan, matahari, dan udara. Dalam melakukan penyelidikan atau menyelidiki objek-objek IPA, kita harus menggunakan langkah-langkah metode ilmiah yang terdiri dari merumuskan masalah, mengumpulkan data awal, menyusun hipotesis, eksperimen, mengumpulkan data dari hasil penelitian, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir mengomunikasikan. Menggunakan langkah-langkah metode ilmiah, kita harus memiliki sikap ilmiah seperti sikap ingin tahu. Apabila rasa ingin tahu sudah ada dalam diri kita, maka kita akan bersemangat dalam melakukan penelitian atau penyelidikan. Nah, sikap ilmiah yang kedua yaitu ada teliti. Dalam melakukan penyelidikan terhadap objek-objek IPA, kita harus melakukannya dengan teliti. Yang ketiga ada jujur. Jujur di sini kalian harus menyajikan data yang kalian peroleh dengan fakta yang sebenarnya. Dan yang keempat yaitu sabar. Karena dalam melakukan penelitian kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu harus memiliki sikap yang objektif. Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, terdapat pula beberapa keterampilan proses yang harus dikuasai. Di antaranya yaitu pengamatan, yang kedua menginferensi, dan yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Nah, yang pertama ada pengamatan. Pengamatan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera dan atau alat ukur yang sesuai. Misalnya dengan mata kita mengamati suatu hewan gajah misalnya. Nah, dengan mata kita mengetahui bahwa gajah itu merupakan binatang berkaki 4 yang memiliki belalai panjang, telinga lebar, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada menginferensi. Dalam menginferensi di sini yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan
untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Nah, yang ketiga, mengomunikasikan. Dalam mengomunikasikan, hasil dan temuan yang kita temukan dikomunikasikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang relevan. Nah, kita udah mengetahui bukan IPA itu apa, kemudian objek-objek IPA itu apa saja, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara kita melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah, sikap-sikap ilmiah apa saja yang harus kita miliki, dan keterampilan proses apa yang harus kita miliki dalam melakukan suatu penyelidikan ilmiah. Kemudian, apa sih gunanya kita mempelajari IPA? Nah, kegunaan kita mempelajari IPA yang pertama ada memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, memahami mengapa matahari bersinar. Kegunaan mempelajari IPA yang kedua yaitu ada menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dan air keruh. Yang ketiga itu ada berpikir secara logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan seperti apa. Dan yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup misalnya, apakah bunga yang akan kita tanam akan tumbuh? Apakah bunga yang kita tanam akan mati? Nah, seperti itu. Kemudian, setelah kalian mempelajari semuanya, untuk bahan evaluasi, silakan kalian amati 5 hewan yang sering kalian temui di sekitar rumah kalian. Tulislah ciri-ciri hewan tersebut dalam bentuk tabel. Setelah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, sekarang kita bahas mengenai pengertian dari pengukuran. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu pengukuran itu apa? Nah, jadi pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan, yang mana segala sesuatu yang dapat kita ukur disebut dengan besaran seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Sedangkan hal yang tidak dapat kita ukur adalah bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kemudian, segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran disebut dengan satuan. Satuan terdiri dari dua, yaitu satuan terstandar atau satuan baku dan satuan tidak terstandar atau satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, sekon, kelvin, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku contohnya itu jengkal. Jengkal dapat dihitung itu dari jarak ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking. Dan depa. Depa itu jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan ujung telunjuk tangan kanan ketika tangan direntangkan ke samping kiri dan samping kanan. Oke, agar kalian lebih memahami besaran dan satuan dan dapat membandingkan yang mana besaran dan yang mana satuan, coba kalian perhatikan contoh berikut. Yang pertama, panjang sebuah meja adalah 1 meter, di mana panjang disebut dengan besaran, satu disebut dengan nilai besaran, dan meter disebut dengan satuan. Agar lebih paham lagi, coba perhatikan contoh yang nomor 2. Suhu badan pasien 38 derajat Celcius. Suhu disebut dengan besaran, 38 disebut dengan nilai besaran, dan derajat Celcius disebut dengan satuan. Oke, contoh yang ketiga yaitu ada massa sekarung beras 5 kg. Yang mana massa disebut dengan besaran, 5 disebut dengan nilai besaran, dan kilogram disebut dengan satuan. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai besaran dan satuan, coba kalian kerjakan
evaluasi berikut dengan cara melengkapi tabel. Misal nomor 1, panjang meja belajar adalah 5 jengkal tangan. Kalian tentukan mana yang merupakan besaran, mana merupakan nilai besaran, dan yang mana merupakan satuan. Berdasarkan dengan contoh yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mengenai objek IPA dan pengamatannya serta pengukuran merupakan bagian dari pengamatan, kita cukupkan dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.